Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Arif Nugroho Ponto, STMN. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 19 akan mempresentasikan materi mengenai sejarah, proses pembentukan, dan jenis-jenis batuan metamorf. Materi ini kami bawakan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pengantar geologi dan geoteknik. Tujuan kami adalah membantu teman-teman memahami bagaimana batuan metamorf terbentuk, faktor-faktor yang memengaruhinya, dan apa saja jenis-jenis dalam konteks geologi bumi. Next. Sebelum kita masuk ke materi inti, izinkan kami memperkenalkan anggota tim yang sudah bekerja sama dalam penyusunan presentasi ini. Ada Kevin Lee, Dimas Ibnu Fajri, Noval, Dimas Arya, Jose Rafael Excel. Kami membagi tugas dalam mengumpulkan referensi, menganalisis data, serta menyusun materi agar presentasi ini lebih runtut, padat, dan mudah dipahami oleh teman-teman semua. Next. Batuan metamorf adalah salah satu dari tiga jenis kelompok utama batuan di bumi selain batuan beku dan batuan sedimen. Namun banyak orang belum memahami bagaimana batuan ini terbentuk dan apa peran pentingnya dalam sistem geologi bumi. Untuk mempermudah dalam pemahaman, kami mengangkat beberapa pertanyaan utama yang menjadi fokus pembahasan, yaitu bagaimana sejarah terbentuknya batuan metamorf dalam konteks geologi bumi, apa saja faktor-faktor yang memengaruhi proses metamorfisme. Ketiga, bagaimana tahapan proses pembentukan batuan metamorf dari batuan asal atau protolit? Apa saja jenis-jenis batuan metamorf berdasarkan tingkat metamorfisme dan kondisi lingkungannya? Next. Tujuan dari materi ini adalah kami menetapkan beberapa tujuan utama dalam mempelajari batuan metamorf, di antaranya pertama, memahami sejarah pembentukan batuan metamorf sejak awal proses geologi bumi. Kedua, mempelajari proses metamorfisme, yaitu perubahan batuan asal menjadi batuan metamorf akibat suhu, tekanan, dan faktor kimia tertentu. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Kevin dengan NIM 07251037. Saya akan menjelaskan tentang flowchart kami. Yang pertama outline. Outline adalah outline kami pertama ada pembahasan lalu kesimpulan. Lalu yang kedua ada metode pendekatan yang kami gunakan yaitu metode pendekatan kualitatif. Metode pendekatan kualitatif sendiri adalah suatu cara untuk menggali informasi dari suatu fenomena atau kasus dengan cara yang non-numerik, seperti wawancara, observasi data, dan dokumen-dokumen lainnya yang udah ada. Seperti itu. Mungkin selanjutnya tentang apa itu batuan metamorf akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Arya. Untuk Arya dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Kak Kevin. Langsung saja saya akan menjelaskan eh, definisi dari batuan metamorf itu sendiri. Jadi, apa sih itu batuan metamorf? Nah, batuan metamorf ini adalah batuan yang terbentuk dari batuan asal atau protolit melalui proses metamorfisme akibat perubahan tekanan, temperatur, dan fluida tanpa mengalami peleburan total. Oke, next Kak. Oke, tentu kita harus mengetahui bagaimana sih sejarah terbentuknya batuan metamorf. Nah, batuan metamorf ini sudah ada sejak awal sejarah bumi, jadi sekitaran 4 miliar tahun yang lalu. Ketika kerak bumi pertama kali terbentuk dari pendinginan magma. Pada masa itu, sebagian batuan beku dan sedimen yang terbentuk mengalami tekanan besar dari pergerakan kerak bumi serta suhu tinggi dari panas dalam bumi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan teman saya yaitu Jose. Baik, terima kasih Kak Dimas. Izin saya melanjutkan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi proses metamorfisme pada batuan. Oke, di sini ada 5. Salah satunya saya akan bahas satu, yaitu yang pertama itu waktu. Ya, jadi waktu itu semakin lama sebuah batuan itu berada pada kondisi tekanan sama suhu tinggi, itu dia bisa eh,
bisa meningkatkan pengaruhnya. Jadi semakin besar gitu loh pengaruhnya ke perubahan mineralnya gitu. Terus yang kedua ada temperaturnya. Jadi temperatur ini semakin tinggi dia, jadi semakin tinggi temperatur ini dia juga bisa mempercepat reaksi mineral sama dia juga bisa menyebabkan mineral yang baru. Terus yang ketiga itu ada fluida. Fluida itu beberapa contoh fluida itu kayak air sama CO2 atau larutan hidrotermal. Itu dia bisa tujuannya itu dia mempercepat reaksi kimia dengan membawa ion-ion berlarut. Terus yang keempat itu ada komposisi batuan asal. Jadi ya originnya batuannya ini dia juga bisa mempengaruhi. Terus yang terakhir itu juga ada tekanan ya. Tekanan yang besar itu juga dia bisa mempengaruhi. Tekanan ini juga udah disinggung tadi di waktu. Oke, next. Nah, ini kalau tadi itu faktor-faktornya, kalau ini tahapannya atau proses pembentukannya dari batuan metamorf ini dari batuan asal. Jadi, yang pertama itu penguburan protolit. Jadi, batuan sedimen dan batuan beku itu dia awalnya dia mulai terkubur jauh ke dalam inti bumi gitu. Terus yang kedua ada tekanan dan suhu. Nah, setelah protolit itu tadi masuk jauh ke dalam bumi gitu, dia mulailah di situ dia terkena tekanan sama suhu yang tinggi. Nah, yang ketiga itu ada reaksi mineral dan rekristalisasi, yaitu proses kimia di mana mineral lama yang dia itu udah nggak stabil dan dalam kondisi tekanan dan suhu yang baru dan dia itu berubah menjadi mineral baru yang lebih stabil. Dan yang terakhir itu dia udah mulai proses stabilisasi batuan metamorf itu sendiri. Jadi setelah dia keluar dari zona metamorfismenya itu, misalnya itu kayak kena pengangkatan tektonik, batuannya itu akan stabil dalam kondisi baru dan menciptakan mineral baru yang khas. Oke, next itu bakal dijelasin sama teman saya. Penambah tekanan dan Ya, terima kasih untuk saudara Joseph. Sekarang saya akan menjelaskan soal jenis-jenis batuan metamorf. Tapi sebelum saya menjelaskan, kita akan melihat sebuah video soal batuan metamorf. Silahkan dimulai. adanya penambahan suhu, penambahan tekanan, dan campuran gas yang terjadi secara bersamaan pada saat proses pembentukan batuan, maka akan menjadi batuan metamorf. Jenis-jenis batuan metamorf diantaranya batuan metamorf kontak, merupakan batuan yang terbentuk karena adanya peningkatan suhu tinggi dan letaknya dekat dengan dapur magma, contohnya seperti magma. Batuan metamorf dinamo, merupakan batuan yang terbentuk karena adanya tekanan tinggi, contohnya adalah skis. Batuan metamorf thermal pneumatolit, merupakan batuan yang terbentuk karena adanya peningkatan suhu tinggi dan tekanan yang tinggi. Contohnya adalah gneiss. Ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam video, batuan metamorf dibagi menjadi tiga. Yang pertama, batuan metamorf kontak yang terjadi saat batuan metamorf berada dalam daerah yang terkena panas magma, sehingga beriringan dengan waktu batuan tersebut bermetamorfosis. Lalu kedua, batuan metamorf dinamo, yaitu batuan yang termetamorfosis karena tekanan. Kalau yang di video tadi kita melihat itu di atasnya muncul batuan-batuan lain sehingga dia tertimbun dan semakin tertekan, lalu batuannya mulai berubah. Lalu jenis yang terakhir adalah metamorf thermal. Yang ini terjadi karena suhu tinggi dan juga tekanan yang tinggi. Next, kesimpulannya adalah batuan metamorf terbentuk dari perubahan. Perubahan apa aja? Perubahan akibat tekanan, suhu, dan fluida tanpa melalui pencairan. Prosesnya antara lain penguburan, rekristalisasi, reaksi mineral, hingga terbentuk tekstur baru. Jenis-jenisnya seperti yang saya sebutkan tadi,
ada kontak, dinamo, dan thermal. Sekian dari kami. Saya kembalikan ke terima kasih banyak semuanya. Terima kasih sudah menonton. Sekian dari kelompok kami.